Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kultum subuh kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang serial langkah-langkah mencari atau meraih kebahagiaan. Dan pagi hari ini kita telah memasuki langkah yang ke-11. Langkah yang ke-11 yaitu jujur. Jujur dalam berucap dan juga dalam bertindak, bersikap, berbuat. Ya. Jujur adalah salah satu pintu di antara pintu-pintu yang akan menghantarkan kita pada kebahagiaan. Benar atau tidak, Pak Bu? Benar. Tapi kok kenapa ada sebagian orang dia bilang jerenek jujur ajur. Niku sing bener sing pundi? Jujur ajur apa jujur ora ajur? Jujur ora ajur ya. Jujur ora ajur. Buktinya apa? Buktinya orang yang jujur ini akan diberikan hidayah dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pada akhirnya dia akan masuk ke dalam surga. Di surga ajur mboten? Nggih mboten. Adapun orang yang tidak jujur, maka dia akan mendapatkan dosa, keburukan, dan tempat kembalinya adalah neraka. Dan di neraka itu adalah tempat orang-orang yang ajur ya. Dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Alaikum bis-sidqi." Hendaklah kalian bersifat jujur. Hendaklah kalian berlaku jujur dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Sebisa mungkin kita napa Pak Bu? Jujur ya. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Ketahuilah sesungguhnya jujur itu akan menghantarkan pada kebaikan. Ini kata Nabi SAW, yang namanya jujur akan menghantarkan pada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebaikan itu akan menghantarkan pelakunya pada surga. Berarti orang yang jujur ujung-ujungnya nanti akan masuk ke dalam surga. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharras sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang senantiasa jujur dan berusaha membuat dirinya untuk terus jujur, maka cepat atau lambat Allah akan berikan stempel kejujuran pada dirinya. Panjenengan paham stempel kejujuran maksudnya apa? Dia akan terkenal sebagai orang yang jujur. Jadi nanti orang-orang kalau mau titip apa, oh ming kae bae kae. Kenapa sih maring kae anu wonge apikan jujur. Nah, itu namanya stempel kejujuran Pak Bu. Dari sinten? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam
orangnya ini sangat jujur banget. Apa-apa menyampaikan apa adanya. Siapa itu? Sahabat Nabi, orangnya sangat jujur banget sampai dia mendapatkan stempel ini, Abu Bakar. Panjenengan kalau menyebutkan kata Abu Bakar ditambahin apa? As-Siddiq. Siddiq itu namanya atau bukan Pak Bu? Bukan, itu gelar. Dan yang ngasih gelar bukan Abu Bakar sendiri, kayak nyong As-Siddiq ya, nyong wong paling jujur, bukan. Itu gelar dari orang-orang. Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar orang yang terpercaya, orang yang jujur, ya. Dan itu tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Nabi SAW, orang yang senantiasa jujur dan terus berusaha untuk menjadi orang yang selalu jujur, maka Allah akan berikan stempel kejujuran. Kemudian setelah itu Nabi SAW memberikan peringatan, wa iyyakum wal kadzib, berhati-hatilah kalian dari sifat dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena sesungguhnya dusta itu, kebohongan itu akan menghantarkan pada perbuatan dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya dosa itu akan menghantarkan kepada neraka. Kemudian Nabi SAW bersabda, wa ma yazalu rajulu yakdzibu wa yataharral kadziba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Sebaliknya, kalau tadi kan orang yang berusaha jujur akan mendapatkan stempel apa? Kejujuran. Nah, ini sebaliknya, orang yang senantiasa berdusta, orang yang suka ngelombok dan terus-terusan ngelombok, sering banget ngelombok, maka nanti sama Allah Subhanahu wa taala akan diberikan stempel napa Pak Bu? Kedustaan, pendusta. Oh, kae tukang ngelombok aja titip barang maring kae, aja cerita-cerita maring kae. Kenapa sih? Kayak tukang ngelombok. Nah, jadi manusia itu akan mengenal dia sebagai tukang nipu, pendusta. Dan ini juga pernah terjadi di zaman dulu. Ada orang sukanya ngelombok sampai tingkat parahnya dia ngelombok ngaku sebagai nabi. Sinten? Musailamah. Kita kalau ngomong Musailamah kayak kurang lengkap. Nek urung duwe napa? Al-Kadzab. Al-Kadzab apakah itu namanya? Bukan. Itu stempel kebohongan Pak Bu, julukan dari orang-orang, karena dia suka nipu. Saking suka nipunya, dia sampai nipu paling parah ngaku sebagai nabi. Subhanallah. Makanya kalau disebut Musailamah, ya perfectnya, sempurnanya, kepenaknya pakai tambahan apa? Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita nggak dapat stempel itu ya. Bapak fulan Al-Kadzab misalnya. Na'udzubillah, aja ngasih lah ya. Kalau di bahasa kita ya Pak, Al-Kadzab ya tukang lombok gitu ya, si paling tukang lombok. Hati-hati. Nah, orang-orang yang suka menipu, orang-orang yang suka ngelombok itu dapat julukan seperti ini. Dan kalau sudah dapat julukan seperti ini, ngilanginnya itu susah sekali Pak Bu. Susah banget ya, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang senantiasa jujur dalam berbuat dan berucap, maka Allah akan memberikan kebahagiaan dan ketenangan dalam jiwanya. Adapun orang-orang yang suka berbuat penipuan ya, suka berbohong, maka jiwanya pasti tidak tenang. Kenapa tidak tenang? Karena berbohong itu termasuk dari dosa. Dan yang namanya dosa menggelisahkan apa? Jiwa. Dan ini pernah kita bahas dulu di pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadisnya adalah
yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ad-Darimi dan para ulama menilai hadis ini hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-birru matma'annat ilaihin nafsu wa tama'anna ilaihil qalbu." Yang namanya kebaikan itu sifatnya memberikan ketenangan dalam hati dan jiwa. Kebaikan itu memberikan apa Pak Bu? Ketenangan dalam hati dan jiwa kita. Hati kita akan tenang kalau beramal soleh. Ya. Adapun dosa, wal ismu mahaka fin nafsi wa taraddada fis sadr. Adapun dosa itu adalah perbuatan yang membuat hati kita gelisah, tidak nyaman. Ya, jadi orang yang berbuat dosa, orang yang melakukan maksiat, atau diantaranya dia suka berdusta, ngelombok, hidupnya nggak tenang Pak Bu, karena dia diliputi oleh apa? Kedustaan, dosa. Ya, maka janganlah bermudah-mudahan untuk berbohong. Kecuali ya, pembahasan ini cukup panjang sebenarnya ya, kecuali ada beberapa hal bohong yang diperbolehkan. Ada berapa? Ada 3 sekurang-kurangnya ya. Apa itu? Yang pertama, bohong dalam peperangan ya, karena perang itu adalah tipu daya. Bohong dalam peperangan gimana? Ngatur strategi ya, kayak yang dilakukan oleh Khalid bin Walid ketika perang. Prajuritnya itu sudah hampir habis Pak Bu, akhirnya Khalid pakai, Masya Allah ya, radhiyallahu anhu, dia pakai strategi dengan cara memajukan prajurit yang masih lumayan sehat-sehat di garda terdepan, yang di belakang menghambur-hamburkan apa? Pasir, debu. Kemudian kuda-kuda pada diputar di belakang, orang-orang pada nepuk-nepuk tanah. Ben ngapa? Bendarani ada ya, biar dikira ada bantuan baru dari kaum muslimin. Jebulan usarep entong itu prajuritnya. Orang-orang musyrik akhirnya mundur, orang-orang Romawi pada saat itu ya, mundur mereka. Kemudian yang kedua, bohong yang diperbolehkan yaitu ketika mendamaikan 2 saudara yang sedang berselisih ya. Kita ngomong kepada A, si B itu memuji kamu. Kemudian kita ngomong kepada si B, si A itu memuji kamu ya, dengan tujuan supaya mereka damai, maka ini tidak mengapa. Dan yang ketiga, nopo? Bohong yang diperbolehkan. Masya Allah, orang-orang jujur semua ini. Apa Mas? Bohong ke suami istri. Apa gue? Oliye pira seksiki, sebulan ki oli pira, nyong oliye ming 200.000, padahal 2 juta kados niku. Bohong suami ke istri atau istri ke suami yaitu ketika apa? Menggombal ya. Jenengan ngertos gombal? Butuh gombal dapur ya. Ya romantis gitu loh ya, misalnya Masya Allah Bu, cantik sekali hari ini ya. Padahal mandi saja belum ya, panjenengan sudah bilang itu ya. Ya, bukan karena ada maunya, tapi karena supaya melanggengkan hubungan, itu tidak mengapa. Masya Allah wangi temen ya, padahal itu sindiran. Masya Allah jangan enak temen ya, padahal asin banget ya. Maka yang seperti itu tidak mengapa agar hubungannya langgeng ya. Nyong wis tua loh Ustaz, orang apa gombal-gombalan. Justru yang sudah nuwun sewu sudah berumur itu yang butuh keromantisan lagi ya. Wallahu taala alam bisawab. Ini langkah yang ke-11 yaitu apa? Jujur dalam berucap maupun bersikap yang akan mendatangkan kebahagiaan biiznillahi ta'ala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.
kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.